Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al dan sahabat beliau sekalian. Kita awali majlis bagi yang belum berniat i'tikaf untuk berniat i'tikaf, dan bacaan Ummul Kitab. Sidang jamaah pengajian sekalian, kita lanjutkan kajian kita yang sebelumnya kita membahas terkait dengan syarat sah salat. Kita pada pertemuan yang lalu membahas tentang istiqbalul qiblah, kemudian mengetahui yang fardu daripada salat, daripada rukun atau pekerjaan-pekerjaan dalam salat, dan kita juga sudah membahas terkait dengan pembuka daripada rukun-rukun salat dari berbagai macam pandangan para ulama. Kali ini kita lanjutkan rukun yang pertama adalah niat. Niat ini kan sebagai kehendak yang ditujukan untuk melakukan perbuatan untuk mencari keridhaan Allah dan mematuhi hukumnya. Ini niat berkisar terkait dengan kehendak yang kita sebutkan tadi. Para ulama mendefinisikan niat itu berbagai macam dalam berbagai perspektif. Dari definisi niat ini tercermin mereka memasukkan niat ke dalam syarat ataupun mereka memasukkan niat ke dalam rukun. Misalnya salah satunya adalah di dalam kitab Raddul Mukhtar. Ini kalangan Hanafiyah mendefinisikan niat adalah qasdu ta'ati wa taqarrubi ila Allah ta'ala fi ijabil fi'li. Ini menyengaja untuk taat dan mendekatkan diri kepada Allah untuk melaksanakan pekerjaan. Di sini tidak tercermin kita lihat apakah itu bagian daripada perbuatan, akan tetapi di sini adalah penyengajaan untuk taat dan mendekatkan diri kepada Allah. Kalau Malikiyah, ini sebenarnya dalam Malikiyah ada perbedaan pendapat di kalangan mereka. Ini umumnya, ini untuk Malikiyah mendefinisikan niat itu qasdul insani, penyengajaan dari manusia biqalbihi, dengan hatinya, ma yuriduhu bi fi'lihi, apa yang mau dilaksanakan, apa yang hendak dilaksanakan. Ini tercermin dari niat ini, posisi niat itu di mana? Apakah pekerjaan lisan ataupun pekerjaan hati? Dengan jelas disebutkan qasdul insani biqalbihi, penyengajaan seorang manusia dengan hatinya. Kalau Syafi'iyah, ini Syafi'iyah bisa dibilang dalam pendapat Syafi'iyah ini hampir sepakat semua Syafi'iyah dengan definisi niat itu adalah qasdus syai'i, menyengaja untuk melakukan sesuatu muqtarinan bi fi'lihi, beriringan dengan perbuatan yang dilakukan. Ini kalau beriringan, makanya di sini perbedaan kalau kita lihat, kalau mayoritas para ulama tidak memasukkan niat itu ke dalam rukun. Tapi kalau Syafi'iyah, ini Syafi'i dan Syafi'iyah di sini memasukkan niat itu ke dalam rukun. Makanya dari pengertiannya pun jelas nampak muqtarinan bi fi'lihi, beriringan dengan pekerjaan. Jadi bukan di luar pekerjaan, akan tetapi bagian daripada pekerjaan yang dimaksud. Hanabalah
ini dalam Mughni Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa niat itu adalah azbul qalbi ala fi'lil ibadati, azamnya hati untuk mengerjakan ibadah, taqarruban ilallah, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bi ayyaqsida bi'amalihi, ini tujuannya adalah dia berniat semata-mata untuk Allah, duna syai'in akhar, enggak ada tujuan lain selain daripada niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini makna niat. Nah, secara umum kalau kita lihat bahwa niat itu ini ada rukunnya Bapak Ibu sekalian. Ada item-item yang mesti ada dalam sebuah niat, Cuman terkadang kita terlalu memaksakan sesuatu yang tidak mesti ada, artinya boleh tidak ada, boleh ada. Terkadang sampai kita mengulang berkali-kali, termasuk dalam salat kita. Apa yang mesti ada dalam niat? Yang pertama adalah qasdu. Al-qasdu. Qasdu ini kita bermaksud ataupun menyengaja untuk melakukan sesuatu. Kayak misalnya qasdu yang kita sebutkan kalau dalam salat, usolli atau usolli, saya melaksanakan salat. Atau misalnya dalam puasa sering kita misalnya nawaitu, itu adalah al-qasdu. Kemudian at-ta'arrud. Ta'arrud adalah kita menyatakan status dari perbuatan yang kita kerjakan itu apa posisinya. Apakah dia fardu ataupun dia sunnah. Apakah fardu ataupun sunnah. Kayak misalnya usolli fardha. Usollinya itu sebagai qasdu. Kemudian fardha itu adalah sebagai ta'arrud. Ta'arrud itu sebagaimana saya sebutkan tadi, penentuan status dari amal yang kita kerjakan. Dan yang ketiga adalah ini ta'yin. Ta'yin di sini adalah kita menentukan jenis pekerjaan yang kita kerjakan. Misalnya usolli fardha ad-dhuhri, itu adalah ta'yin. Nah, 3 item ini mesti ada dalam niat. Usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu subhi, usolli fardhu asri, itu mesti ada dalam niat. Sementara yang lain adalah tambahan, termasuk sebagaimana yang ditanyakan kemarin ketika kita tidak mengetahui arah kiblat, maka wajib untuk menambah mustaqbilal qiblah ketika kita berniat. Ataupun dalam posisi kita bermakmum, maka niatkan sebagai makmuman. Tapi ketika kita berniat di sini yang muqtarinan bi fi'li, artinya salat, kalau salat fardu boleh saya lakukan sendiri, boleh saya lakukan secara berjamaah. Artinya makmumannya itu boleh kita lakukan di luar daripada takbir atau di luar daripada pekerjaan yang pertama yang kita lakukan. Misalnya ketika saya berniat Allahu Akbar, itu yang ketika saya berniat waktu saya mengucapkan Allahu Akbar hanya usolli fardhu subhi. Sementara posisi saya sebenarnya mau mengikut imam, maka untuk makmuman bisa saya niatkan kemudian. Nah, sebelum saya niatkan makmuman, maka posisi saya salat adalah posisi salat sendiri. Nah, kecuali misalnya kondisi saya mengikut imam, saya tidak menyertakan niat makmuman di dalam salat saya. Ini posisi saya sebagai makmum, tapi tidak menyertakan makmuman di dalam niat. Ini para ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa posisi salat yang sedemikian itu adalah batal. Artinya kita ada di saf, kita posisi gerakan semua mengikut imam, tapi ternyata dalam niat kita nggak ada kita utarakan, misalnya nggak ada disampaikan niat ini, nggak ada menyatakan makmuman, maka salat kita batal. Sementara bagi imam, ini bagi imam, misalnya posisi Ustaz Syahlian tadi, beliau apakah diharuskan untuk mengucapkan imam? Ini untuk meniatkan imam. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau posisi imam, ketika imam tidak berniat sebagai imaman, maka beliau tidak mendapatkan pahala jamaah. Saya ulangi, ketika imam tidak berniat imam, maka tidak mendapatkan pahala jamaah. Tapi salatnya tetap sah. Bagi makmum yang tidak berniat sebagai makmum, nah ini yang membedakan tadi. Yang membedakan kalau makmum tidak berniat sebagai makmum, maka salatnya batal. Itu sebagai
bahkan Syafi'iyah, ini Syafi'iyah bisa saya bilang bersepakat, plus lagi pendapat Hambali yang sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Kemudian waktu niat, kapan kita berniat? Kapan kita berniat? Kalau ulama Hanafi, kemudian ulama Hambali, sebagian ulama Maliki mengatakan bahwa dalam salat niat itu boleh mendahului takbiratul ihram. Artinya tidak berbarengan. Sebagaimana definisi niat yang saya sebutkan tadi. Niat dulu baru takbir. Niat dulu baru takbir. Ini ada syarat, tapi dari kalangan Hanafi, Hambali dengan Maliki ini mensyaratkan. Yang pertama syaratnya adalah bersambung niat dengan takbiratul ihram. Bersambung niat dengan takbiratul ihram. Dan tidak boleh ada sesuatu yang lain, aktivitas yang kita lakukan, kecuali berkaitan dengan sholat. Jadi nggak ada pekerjaan yang memisahkan antara niat dengan takbir. Tapi boleh kita lakukan di luar daripada takbiratul ihram. Ini pas saya masuk di saf, ini kemudian saya berniat Allahu Akbar. Itu dibolehkan dalam pendapat Hanafi, Hambali, dan Malikiyah. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalangan Maliki dengan semua pendapat Syafi'i sepakat dalam Syafi'i mengatakan bahwa niat mesti berbarengan dengan takbir. Artinya ketika saya bertakbir, di situ saya berniat. Itu untuk kapan kita meniatkan, ya. Karena muqtarinan bi fi'li, ya. Ini yang definisi niat dalam Syafi'i. Bahkan muqtarinan bi fi'li ini bukan hanya dalam salat, tapi dalam amal-amal yang lain pun diminta tetap muqtarinan bi fi'li dalam pendapat Syafi'iyah. Kemudian perkara lain terkait dengan niat, gimana kalau kita melafatkan niat? Melafatkan niat. Pernah lihat orang melafatkan niat? Itu biasanya kalau untuk niat puasa setelah salat witir, misalnya nawaitu shauma ghadin, sama-sama niat dan sebagainya. Itu lafaz niat, bukan niat. Lafaz niat. Kalau dalam salat pas berdiri di saf, misalnya kita mengucapkan usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar, baru saya mengucapkan Allahu Akbar. Tapi sebelumnya saya melafatkan. Pernah lihat yang sedemikian rupa? Pernah. Atau jangan-jangan dipraktekkan? Dipraktekkan atau tidak? Dipraktekkan. Ya nggak apa-apa kalau praktek. Jangan takut salah dulu. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan talafut bin niat. Kalau Syafi'i, kemudian juga sebagian Hambali mengatakan talafut an-niyah, mengucapkan lafaz niat itu adalah sunnah. Ini disebutkan dalam berbagai riwayat, termasuk misalnya apa yang disampaikan oleh Imam Ramli di dalam Nihayah Al-Muhtaj. Kemudian bisa dibilang hampir semua kitab-kitab Syafi'iyah memang menyebutkan bahwa niat itu sunnah untuk dilafadzkan. Ini misalnya kitab Syarbini, beliau mengatakan li'anna talaffudha bin niyati wa tasmiyah sunnah, karena talafud dengan niat dan membaca basmalah adalah sunnah. Jadi usolli bismillahirrahmanirrahim, usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblah, dan seterusnya, Allahu Akbar. Imam Buhuti juga mengatakan yang sama, istihbab ay at-talafud bin niyah, mengucapkan niat sirran ma'al qalbi katsirun minal mutaakhirin liwafiq al-lisan al-qalb. Ini tujuan untuk melafadzkan niat itu adalah di sini untuk yuwafiq al-lisan al-qalb. Maksudnya lisan kita ini satu pekerjaan dengan hati. Jadi itu tujuan kenapa disunahkan untuk mengucapkan niat. Nah, kemudian untuk tempat niat, ini kan nggak ada khilaf ya, kalau niat itu adalah pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan. Artinya kalau lisan bekerja tapi hati tidak bekerja,
ini maka niatnya tidak sah. Niatnya tidak sah. Kalau hati bekerja tapi lisan tidak bekerja, ini niatnya sah. Kalau seandainya ada perbedaan antara lisan dengan hati, maka tetap yang dihitung adalah hati, bukan lisan. Nah, misal di hati kita mau mengucapkan mau mengucapkan subuh, tapi terucap di hati kita zuhur misalnya, tetap yang dihitung adalah subuh tadi itu. Nah, jadi tidak cukup berniat hanya dengan dilafadzkan oleh lisan tanpa niat di dalam hati. Akan tetapi disunnahkan untuk melafadzkan niat disertai juga niat di dalam hati. Sunnah untuk melafadzkan niat dan juga disertai dengan meniatkan di dalam hati. Jadi tidak sah jika hati lalai dari niat, dan tidak mengapa jika lisan tidak sama dengan yang di hati. Dan disunnahkan melafadzkan niat dengan lisan sebelum takbir untuk membantu niat dalam hati untuk keluar dari khilaf ulama yang mewajibkan hal tersebut, meskipun itu adalah pendapat yang syaz. Kira-kira demikian. Ini untuk talafud an-niat sebelum kita mengerjakan pekerjaan yang dimaksudkan tadi. Nah, makna berniat menyengaja dan tempat niat adalah di dalam hati. Jika seseorang melafadzkan niat, maka itu termasuk penguat daripada niat. Ini pendapatnya Ibnu Qudamah. Langsung beliau yang menyatakan demikian di dalam Mughni Ibnu Qudamah. Kemudian Imam Mardawi juga mengatakan yang sama. Disunahkan untuk melafadzkan niat secara sir, minimal terdengar oleh telinga sendiri. Ini Imam Mardawi bilang demikian. Dan ini adalah pendapat resmi dari kalangan Hambali, bukan pendapat dhaif dari kalangan Hambali. Ya? Karena yang terdengar sebelumnya, Hambali tidak disunahkan untuk mengatakan hal tersebut untuk talafud an-niat. Ternyata dalam kalangan Hambali pun di sini menyunahkan untuk melafadzkan niat. Ya? Itu Hambali dengan Syafi'i. Ternyata Bapak Ibu sekalian ada pandangan lain. Ada pandangan lain di kalangan para ulama, Imam Hanafi, kemudian juga Imam Malik, melafadzkan niat itu bid'ah. Nggak ada anjuran demikian. Ini dalil yang digunakan oleh Imam Malik adalah Anas bin Malik, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar." Saya telah salat di belakang Rasulullah, saya salat di belakang Abu Bakar, saya salat di belakang Umar. Falam asma illa, saya enggak mendengar kecuali Allahu Akbar. Enggak ada Rasulullah memulai dengan usolli fardhu subhi dan lain sebagainya. Ya, gitu juga misalnya Ibnu Qasim At-Tunisi. Beliau mengatakan bahwa an-niyatu, niat itu min a'malil qulub, pekerjaan hati. Fal jahru biha, maka ketika dijiharkan itu menjadi bid'ah. Ma'a ma fi dzalika min at-tashwish 'alan nas. Karena kalaupun kita melafadzkan niat, maka akan mengganggu orang-orang yang ada di samping. Ini menurut pendapat Ibnu Qasim At-Tunisi mengatakan demikian. Ya. Di hal yang sama Imam Dardir dalam kalangan Hanafi juga mengatakan bahwa bid'ah untuk melafadzkan niat. Lagi-lagi saya katakan Maliki, Hanafi bid'ah, tapi Syafi'i dengan Hambali mengatakan lafadz niat adalah sunnah. Ini kan udah mulai nampak perbedaan. Makanya saya tunjukkan kemarin, ternyata banyak sekali perbedaan-perbedaan di kalangan para ulama, mana yang menjadi sunnah. Kadang sunnah menurut versi ini, tapi bid'ah menurut versi yang lain. Ya, kayak kemarin saya bilang bahwa turun untuk dari ruku ke sujud, dari i'tidal ke sujud, mau turun pakai apa kemarin? Pakai lutut ataupun pakai tangan dan lain sebagainya. Ya, ini udah mulai nampak perbedaan-perbedaan di kalangan para ulama tadi. Kemudian bagaimana jika antara makmum beda niat dengan imam? Ini makmum niat lain, imam niatnya lain. Misalnya makmum niatnya subuh, tapi ternyata imamnya niatnya adalah qabliyah subuh misalnya.
Ini ternyata Bapak Ibu sekalian, tidak ada syarat kesamaan niat dan sholat antara makmum dengan imam. Ini mayoritas para ulama mengatakan demikian. Yang menjadi syarat adalah kesatuan bentuk salat. Tapi ternyata ada juga yang tidak menjadikan itu sebagai syaratnya. Misalnya kayak tadi saya bilang, kalau sama bentuk itu sepakat para ulama nggak apa-apa, beda niat. Yang sama bentuk misalnya salat sunat dengan salat wajib itu sama-sama bentuknya kan. Kemudian juga apa namanya, kayak salat duhur dengan salat asar sama bentuknya. Mungkin yang satu kasar, yang satu jamak, yang satu ada dan lain sebagainya. Itu pokoknya sama bentuknya. Ini sebagian besar para ulama mensyaratkan satu kesatuan bentuk, tapi ada juga yang tidak mensyaratkan itu, nggak mensyaratkan itu. Artinya kalau nggak mensyaratkan itu apa? Saya boleh salat zuhur bermakmum kepada mereka yang salat jenazah. Ini yang tidak mensyaratkan kesatuan bentuk. Ini Syafi'iyah juga mengatakan hal yang sama, Bapak Ibu sekalian. Syafi'iyah mengatakan hal yang sama. Jadi sah hukumnya seseorang yang salat tepat waktu bermakmum kepada orang yang qadha. Ini Ustaz Syahlian beliau salat subuh, sementara Ustaz Yusuf beliau salat qadha subuh. Ini sama-sama bentuknya. Jadi orang salat wajib bermakmum kepada pelaku salat sunat. Demikian juga pelaku salat duhur bermakmum kepada salat asar. Begitu juga misalnya berlaku sebaliknya, mereka yang salat asar bermakmum kepada mereka yang salat duhur. Ini demikian disampaikan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Al-Minhaj. Bahkan demikian juga tetap sah hukumnya. Ini pelaku salat duhur qadha bermakmum kepada salat subuh. Ini udah beda nih. Pelaku salat duhur qadha bermakmum kepada salat subuh atau kepada pelaku salat maghrib. Dia salat asar tapi bermakmum kepada yang 3 rakaat, bermakmum kepada yang 2 rakaat dan lain sebagainya. Atau pelaku salat duhur qadha tadi akan seperti makmum masbuk dan tidak masalah dia mengikuti qunut subuh atau duduk tahiyat akhir imam dalam salat maghrib. Enggak masalah untuk kita ikuti, tinggal kita sempurnakan mana yang tidak sempurna dalam salat kita. Itu. Ini ketika ini sudah mulai terjadi perbedaan bentuk ya, sudah mulai terjadi perbedaan bentuknya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, terkadang kan saya sering terkadang misalnya saya pulang ke rumah, istri belum salat gitu. Misalnya saya salat di masjid, kemudian saya pulang ke rumah, istri belum salat, belum salat pada waktu yang dimaksud. Kemudian saya bilang, yuk udah salat jamaah biar dia dapat pahala jamaah. Saya salat sunat, istri salat wajib. Itu dibolehkan demikian, ya. Dibolehkan demikian. Nah, gimana posisi makmum berubah niat jadi imam? Makmum berubah niat jadi imam dan tidak disebut makmum seseorang yang telah terputus kemakmumannya dengan salamnya imam. Jadi kalau imam sudah berniat imam udah salam, berarti kalau imam udah salam berarti kita yang masbuk tadi yang di belakang ini akan salat sendiri, akan salat sendiri. Kalau dalam pendapat Syafi'i, ini kita memang mutlak salat sendiri dan tidak perlu mengangkat imam. Meskipun ada pandangan lain dalam kalangan Hanafi mengatakan antara makmum yang masbuk ini boleh mengangkat satu imam. Antara makmum yang masbuk semua mengangkat satu imam biar dapat pahala jamaah secara sempurna. Kemudian jika ada seorang masbuk dan diikuti oleh orang lain atau beberapa masbuk yang salah satu di antara mereka dijadikan sebagai imam, maka pengangkatan imam tersebut sah menurut Imam Haytami di dalam kitab Tuhfah Al-Muhtaj. Menurut beliau mengatakan demikian, ya. Sah ternyata mengangkat imam, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Jadi itu terkait dengan yang kita sesama masbuk untuk pengangkatan imam. Terus gimana kalau misalnya awalnya kita salat sendiri?
pingin dapat pahala jamaah, mau gabung kepada jamaah. Kayak tadi saya sebutkan kan, waktu kita berniat pertama, kita nggak mesti langsung memasang makmuman. Makmuman ini boleh dipasang kemudian. Kecuali ada satu salat yang nggak boleh. Apa salat yang dimaksud? Salat Jumat. Kenapa salat Jumat nggak boleh? Kenapa? Wajib niat makmuman untuk salatnya. Wajib niat makmuman untuk salat Jumat. Kenapa? Wajib berjamaah, karena untuk salat Jumat nggak ada salat sendiri. Ya. Boleh. Nggak mesti di rakaat kedua, kapanpun boleh diputuskan niat. Misalnya, ya, kapanpun nggak ada syarat di rakaat keberapa kita putus niat. Misalnya ini pas imam nggak bagus bacaannya, atau memang menyalahi kaidah dan lain sebagainya, atau kita langsung mufarakah, nggak mesti harus tunggu satu rakaat. Enggak, justru satu rakaat pertama ketika kita memang tidak yakin dengan bacaan imam tadi, itu justru salat kita batal, nggak boleh bermakmum kepada imam yang sedemikian. Nggak mesti tunggu kepada rakaat berikutnya, langsung dimana ketika kita lihat tidak beres langsung mufarakah. Gitu Ustaz. Kalau ada yang lain silakan. Saya sambilan, makanya saya bilang kalau memang ada pertanyaan silakan dipotong ya. Silakan Pak Mahmud. Imam itu dari semangat itu nggak ada Pak Mahmud, nggak perlu ada kesepakatan seperti itu. Misalnya ini kita ada 10 orang terus, ada 10 orang, tiba-tiba yang satu langsung maju ke depan, Pak Mahmud bisa maju ke depan, kami yang 9 di belakang sepakat Pak Mahmud untuk jadi imam, langsung kami merapatkan saf untuk bermakmum kepada Pak Mahmud, gitu. Nggak mesti harus ini, kalau kita masbuk nanti ini kita berimam kepada ini dulu, nanti setelah ini kita lantik Pak Mahmud untuk jadi imam. Nggak mesti disyaratkan demikian. Nah, dijaharkan juga ya. Baik, ada yang lain? Silakan. Ya, silakan Pak Din. Ya, betul Pak. Jadi niat ikut imam atau niat sebagai imam boleh dilakukan setelah takbir. Jadi kadang kan lupa untuk, akhirnya ulang lagi Allahu Akbar, lupa untuk ikut imam. Akhirnya ulang lagi Allahu Akbar, lupa mustaqbilal qiblah. Ulang lagi Allahu Akbar. Itu kalau itu bagus takbirnya Pak ya. Yang menjadi masalah kalau takbir Allah. Itu yang jadi masalah ya gitu Pak Din. Jadi boleh dilakukan setelah bertakbir untuk mustaqbilal qiblah dengan mengikut imam atau imam. Takbirnya nggak diulang lagi. Jadi misalnya kayak tadi misalnya kita sebagai imam, Ustaz Syahlian beliau nggak berniat sebagai imam. Oh ya, tadi saya tidak berniat sebagai imam. Untuk mendapatkan pahala jamaah, tambahkan imaman, gitu. Ya, itu Pak Din. Silakan. Ya, silakan. Iftirashi, kenapa? Ya. Ya, iftirash. Ya. Ya, memang itu menurut pendapat Hambali. Tapi Syafi'i bukan demikian. Syafi'i ada duduk iftirashi, ada duduk tawarruk. Kalau dalam pendapat Syafi'i tawarruk itu yang paling kuat dalam Syafi'iyah. Ya. Sementara Hambali hanya duduk
iftirashi, dan tidak ada perbedaan antara tahiyat awal dengan tahiyat akhir. Itu untuk duduk iftirashi dalam pendapat Imam Hambali. Tapi Syafi'i membedakan tahiyat awal iftirashi, kemudian tahiyat akhir tawarruk. Gitu Ustaz. Ya, untuk yang 2 rakaat. Untuk yang 2 rakaat, untuk subuh kalau Syafi'i tetap tawarruk, nggak ada iftirashi. Kalau pokoknya tahiyat akhir, kan kalau subuh nggak ada tahiyat awal, tawarruk saja, nggak ada iftirashi. Tapi kalau Hambali nggak ada nggak ada perbedaan antara 4 rakaat dengan 2 rakaat itu. Nah, gitu Ustaz. Silakan, ada yang lain? Ya, silakan Pak Naim. Ya, lafaz niat. Ya. Ini kalau kita lihat siapa pertama yang melafazkan niat, terus terang sampai sekarang saya tidak ada belum menemukan siapa yang pertama sekali melafazkan niat. Tapi di dalam kitab-kitab para ulama, beliau membahas terkait dengan tujuan untuk melafazkan niat itu seperti apa. Makanya terkadang kan ada inovasi yang dilakukan oleh para ulama, tujuannya untuk memberikan kemudahan. Dan itu diizinkan di dalam syariat. Itu inovasi yang dilakukan untuk memberikan kemudahan. Ya, ijtihadiyah. Mungkin bahasanya kita bilang inovasi. Inovasi karena mereka misalnya tidak melihat langsung daripada Rasulullah. Rasulullah nggak ada melafazkan niat. Oh, tapi ternyata untuk lafaz niat itu, ketika terkadang begitu kita duduk berdiri di saf, Allahu Akbar, kita mau salat zuhur tapi ternyata salat asar misalnya. Saya sendiri terus terang sering terjadi hal tersebut. Makanya saya bilang, jangan dulu, ini saya belum beres niatnya, kira-kira demi, karena salah tadi untuk melafazkannya, salah untuk meniatkan, maka itu adalah bagian fungsi daripada talafut niat tadi itu. Makanya para ulama mengatakan, oh ternyata kemudahan tersebut ini mu'min hasan fahuwa indallahi hasan. Apa yang dilihat oleh seorang mukmin itu baik, maka di sisi Allah juga menjadi baik. Gitu Ustaz. Ya, menguatkan. Ya, silakan Pak Mahmud. Ya. Ya. Tempat niat. Waktu niat beriringan. Beriringan. Ya. Nah, ada orang dia kan kapan saja. Iya. Jadi memang harus begitu ya memang. Syafi'i dengan yang kita sebutkan tadi, Syafi'i mengatakan demikian, dan sebagian besar Maliki. Tapi yang lain ini mereka mengatakan boleh di luar daripada perbuatan, meskipun mayoritas daripada mereka mengatakan tidak terpisah jauh antara niat dengan perbuatan yang dilakukan, meskipun di luar daripada perbuatan. Untuk salat, termasuk untuk puasa Pak Mahmud. Cuma untuk puasa karena darurat kan nggak mungkin beriringan dengan terbit fajar semua berniat nawaitu shauma ghadin. Ini salah-salah nanti ya nggak sempat puasa sehari pun karena nggak pernah bertepatan. Jadi ini khusus untuk puasa karena darurat, dan untuk memberikan kemudahan dibolehkan berniat mulai dari terbenam matahari sampai sebelum terbit fajar. Jadi nggak beriringan kan dengan pekerjaannya. Tapi kalau misalnya dalam wudu ini sebagaimana Pak Mahmud sampaikan tadi, wudu nggak ada kesulitan untuk kita iringkan antara niat dengan pekerjaan. Pekerjaan wudu yang pertama apa? Cuci muka. Pekerjaan wudu yang pertama adalah cuci muka. Berarti waktu kita cuci muka, di situ kita meniatkan. Apakah diperlukan misalnya melafazkan? Kalau memang dianggap untuk memberikan kemudahan bagi hati, silakan. Untuk menuntun hati. Ya.
Makanya tidak usah perlu diperdebatkan kan. Nah, ini sunnah, ini sunnah. Cuman kalau masalahnya ada yang mengatakan itu bid'ah nih Pak Mahmud. Itu yang menjadi masalah. Jadi kalau memang versi mereka bid'ah ya silakan bid'ah menurut versi mereka, tapi jangan ganggu bahwa kami menganggap ini adalah sunnah gitu. Baik, ada yang lain? Silakan. Ya, silakan Pak Ali. Di perjalanan Ustaz, ya mau kan orang kan nggak merasa di sana, mau kita berimam nih kan mengkasar, Mau mengkasar. Jadi pas tahiyat awal, ya. Kita mau berimam, mau kan berjamaah kan? Ya. Tapi kan perjalanan mau mengambil kasar juga gitu. Kalau kita berjamaah kan kalau kita mengatakan dua rakaat. Mudah. Artinya begitu, ini pertanyaannya kita salat pada waktu ada. Misalnya untuk salat duhur misalnya. Sementara saya juga mau salat asar sekaligus gitu. Biar dua-dua dapat pahala jamaah, maka saya akan mengkasar di sini. Kalau saya hanya menjamak, mungkin untuk asar nanti saya nggak dapat pahala jamaah. Akhirnya saya ngambil 2 rakaat di salat zuhur. Begitu tahiyat awal, saya kemudian niat mufarakah dari imam. Kemudian saya sambung untuk tahiyat akhir saya. Kalau mau disempurnakan selawat Ibrahimiyah silakan. Mau salam langsung juga dibolehkan. Kemudian nanti bangun untuk yang kedua. Yang kedua, imam untuk rakaat yang ketiga, kita rakaat pertama. Silakan, dibolehkan demikian. Ya, boleh. Cuman jangan lupa niat mufarakah dan jangan lupa niat kasar. Jangan lupa niat kasar. Jadi kalau nggak meniatkan kasar, nggak boleh tiba-tiba potong salat. Nggak boleh tiba-tiba potong salat. Jadi misalnya kita udah bermakmum kepada salat asar, oh ya, saya sekalian kasar aja lah, nggak boleh seperti itu. Ya, di awal itu langsung diniatkan demikian. Usolli fardal asri kasran, dan lain sebagainya. Rakaat kedua, tahiyat awal salam, tahiyat awal imam kita salam, menganggap itu tahiyat akhir untuk kasar tadi itu. Kalau mau sempurnakan salat silakan. Untuk lanjutkan lagi ke, bahkan gini Ustaz, Pak Ali, kalau misalnya Pak Ali nggak niat untuk menjamak, hanya kasar saja. Saya kali ini posisi ambil hak veto, saya mau salat 2 rakaat aja. Kan salat itu ada kemungkinan kita jamak dan kasar, ada bisa jamak saja ataupun kasar saja. Ini Pak Ali hanya mau kasar saja, dibolehkan. Tapi jangan lupa untuk mufarakah dari imam. Nah, gitu. Kalau nggak ada niat mufarakah, Pak Ali sudah meninggalkan pekerjaan imam dan di sini salatnya menjadi batal. Gitu. Ada yang lain? Ya, silakan Bapak. Ya. Ya. Berbeda niatnya. Berbeda, makanya gini Pak, kadang untuk niat itu kita nggak usah nggak usah detail-detail kali. Justru ketika makin detail niatnya, itu justru mempersulit kita. Contoh sahaja aku salat sunnah witir makmuman kepada Pak Ajis karena Allah Ta'ala, tapi ternyata yang jadi imam Ustaz Syahlian, batal niatnya Pak. Ya, ini kan makanya saya bilang jangan detail-detail kali. Sholli ya makmuman saja. Siapapun jadi imam. Misalnya di Masjidil Haram, ini Sudes yang kita anggap jadi imam. Tapi ternyata Surem yang jadi imam. Nggak boleh, bukan nggak boleh kita tentukan niat seperti itu. Tapi ketika berbeda, maka batal niatnya. Nah, gimana kondisi misalnya ini masjid kita nggak tahu ini jumlah rakaat witirnya berapa? Kenapa Bapak tidak berniat usolli sunnatul witir makmuman saja?
Kenapa harus disebutkan 5 rakaat atau di 3 rakaat dan lain sebagainya? Itu hal-hal yang tidak mesti untuk kita sebutkan, ya. Karena kayak cukup 3 item tadi, Pak. Untuk jumlah rakaatnya tidak disebutkan, nggak apa-apa. Gitu, Pak. Kalau disebutkan ada salah? Sebutkan salah, nggak boleh. Ulang lagi. Ya. Ya. Yang misalnya karena berbeda antara niatnya, ya. Makanya ada enggak solusi diumumkan, silakan Pak. Cuman ketika misalnya Bapak melihat ternyata beda, Bapak langsung mufarakah, itu solusinya. Bapak langsung keluar dari imam. Itu solusinya. Biasanya di sini berapa? 3 misalnya. Begitu ini imam dua beliau duduk gitu. Ini kita langsung lihat mufarakah kalau memang mau keluar dari imam gitu. Ya, sambung terus gitu. Nggak usah duduk, kita sambung terus gitu. Gitu Pak. Nanti kekurangannya Tambah lagi. Dan kita sudah nggak punya imam lagi, kita sudah sendiri. Ya. Ya, silakan. Karena sholat jamaah itu kan imam sudah takbir, sudah mulai sholat. Ya. Nah kemudian makmum takbir, ternyata imamnya mulai takbirnya mungkin dia ada yang lupa. Iya. Gimana? Bukan cuman kiai di Jawa, Pak. Ini masalahnya kiai di Aceh pun banyak seperti itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena merasa bahwa tadi belum sempurna dalam niatnya. Akhirnya kan kayak tadi saya usolli fardal subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Tadi kan panjang tuh Pak. Allahu Akbar. Ternyata nggak habis ketika dia ucapkan itu semua. Akhirnya diulang lagi. Allahu Akbar. Ternyata belum habis lagi. Diulang lagi dan sebagainya. Makanya saya bilang, kalau gimana kondisi makmumnya? Saya imam nih. Saya imam. Allahu Akbar. Habis itu ternyata saya ulang lagi. Allahu Akbar. Bapak tadi kan sudah berimam ke saya. Sudah berimam ke saya ketika saya mengucapkan takbir yang pertama. Ketika saya mengulang takbir itu, maka takbir pertama untuk merubah niat yang saya sebutkan tadi itu tidak dibolehkan. Artinya yang dianggap adalah takbir yang kedua, yang dianggap takbir dia yang benar. Bukan takbir yang pertama, takbir yang kedua yang dianggap benar. Gimana posisi ketika yang dianggap takbir yang kedua yang benar, sementara tadi ada yang sudah mendahului imam? Kayak tadi Bapak Ibu sekalian, kan untuk secara gerakan saja kita boleh mendahului imam 2 gerakan. Ini boleh terlambat dari imam 2 gerakan, boleh mendahului imam 2 gerakan. 2 gerakan salat. Ini gitu juga. Misalnya kayak tadi, ini Bapak tadi mungkin belum pas memposisikan makmuman. Kemudian begitu imam sudah pas posisi takbirnya, Bapak baru bergabung ke imam tadi, juga dibolehkan. Nggak apa-apa. Nggak usah diulang lagi. Nggak usah diulang lagi untuk takbir kita. Ya, gitu Pak. Silakan, masih ada, boleh. Sholat jenazah. Karena niatnya kan beda-beda. Ya. Harus berbarengan juga kan sulit kan. Iya. Saya seringnya kan kadang biasanya pas Pak Ajis jadi imam nih, udah ada yang teriak, terutama misalnya yang jauh-jauh, nama gitu. San geral dan sebagainya. Sebenarnya nggak perlu tuh. Mungkin kayak tadi Pak Muhammad bilang, mengikut imam. Ya. Salah nama nanti nggak sah nanti salatnya. Mengikut imam atau usalli ala hadzal mait. Di mait yang ini atau al-hadir enggak juga. Imam berniat di depan hanya mengatakan sahaja aku salat untuk jenazah yang ada di depan ini. Enggak perlu beliau tahu bin siapa dan sebagainya. Kita kadang harus
Ya, ini menyulitkan diri sendiri, tasyaddud ya. Makanya termasuk untuk berdoa ya, untuk berdoa kadang misalnya harus dirincikan terus bin-binnya dan sebagainya. Padahal kan kita ya, kan kadang nggak perlu untuk dirincikan hal tersebut. Allahu a'lam bismihi bi asma'ihi wa nasabihi ya. Allah lebih mengetahui terkait dengan nama dan nasabnya ya. Baik, silakan Ibu. Nggak masuk niatnya ya. Ya. Ini mohon maaf Bu, saya apa maksudnya minta tolong yang keras sedikit lagi ya. Ya, itu baru mantap. Ya. Sejenis apa was-was kah? Ya. 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 Sebagai niat. Di Syafi'i tidak. Dia terlalu ini was-was dirinya sendiri, Pak, Ibu. Kalau Syafi'i tetap harus beriringan dengan pekerjaan. Makanya tadi saya bilang untuk diniatkan nggak usah lengkap sebagaimana yang kita sebutkan, cukup 3 item tadi, cukup 3 item tadi saja untuk berniat. Bahkan kemarin rukun dalam Syafi'i berapa niatnya? Berapa rukun salat dalam Syafi'i yang kemarin kita sebutkan? 13 terus 14, 17 ya, 13, 14, 17. Termasuk khusyuk, ini terutama khusyuk di dalam niat ini masuk bagian daripada rukun dalam Syafi'i ya. Ada pendapat yang demikian ya. Ketika dia berniat tadi itu wajib untuk mendatangkan itu sebagaimana yang kita sebutkan tadi Bu ya. Jadi apakah lafaz tadi dianggap sebagai niat? Tidak dalam pendapat Imam Syafi'i ya, tetap harus dinikan. Jadi untuk cari yang ringan, yang pendek, nggak usah harus panjang-panjang sekali. Takutnya nanti kalau panjang nggak selesai, Allah dengan barnya belum selesai ya. Akhirnya apa yang terjadi? Kadang Allahu Akbar. Itu biar niatnya sempurna. Ini batal salat karena takbiratul ihram bukan Allahu Akbar. Tapi Allahu Akbar. Gitu. Baik, ada yang lain? Ya, silakan Pak Hani. Ya. Kita misalnya ini sudah niat kita dari rumah. Ya. Lantas sampai kemarin kita kan berarti ya. Begitu kita mau melaksanakan sholat, langsung gini, Allahu Akbar. Allahu Akbar berarti niat kita nggak kemana-mana lagi. Iya. Iya. Yang di depan kita. Iya. Allahu Akbar. Gimana itu? Ya. Ini makanya kalau dalam Syafi'i membedakan antara azam dengan niat. Itu yang Bang Adi sebutkan tadi. Kalau kami Syafi'i mengatakan Bang Adi azam, bukan niat. Karena kalau niat harus bagaimana yang disebutkan tadi, beriringan dengan perbuatan yang Bang Adi buat. Nggak bisa di luar perbuatan. Kalau hanya di luar daripada perbuatan, kami Syafi'i mengatakan pekerjaan Bang Adi itu adalah azam, bukan niat. Gitu Pak Adi ya. Baik, ada yang lain? Ya, silakan. Apa dia tidak melafadzkan, misalnya tidak meniatkan si imam, maksudnya ya, tidak, imam tidak berniat imam ya, imam tidak berniat imam sah salatnya tapi tidak dapat pahala jamaah. Makmum ketika dia berniat makmum dengan imam yang tidak berniat sebagai imam, maka salatnya tetap sah. Salatnya tetap sah.
Yang tidak sah adalah makmum bermakmum tapi tidak berniat sebagai makmum. Itu yang salatnya menjadi batal. Itu. Gitu, Bu. D. Baik, ada yang lain? D. Ya, silakan Pak Syed. Tumit makmum dengan tumit imam. Ya, untuk saf pertama. Kalau kita lihat hadis itu 3 zira'. 3 zira'. Cuman zira' mana yang dipakai? Itu yang menjadi masalah. Ya, zira' Arab atau zira' Indonesia yang mau dipakai. Ya, ke 3 zira'. Makanya kadang saya sering itu kalau misalnya posisi makmum jauh sekali di depan. Itu kalau kita tetap mengikut kepada makmum, kita boleh ikut, tapi pahala makmumnya nggak dapat, pahala jamaahnya tidak dapat. Makanya kalau kita lihat, para ulama mengatakan posisi antara makmum dengan imam itu tidak melebihi 3 dira. Gitu Pak Syed. Ya? Di saf pertama, ya di saf pertama. Ini udah oke nih, ya? Di yang saf kita. Sebagian masjid saya lihat jauh memang, ya, memang ada singgasana khusus untuk imam, bahkan menjauh dari, ya kira-kira demikian. Ya, silakan Ustaz Fuzul. Ya. Cek dia ulang ini. Ya. Oh, pindah pendapat yang lain. Ini artinya setidaknya untuk Ustaz Fauzul saja tidak menimpa-nimpa dalam mazhab tertentu. Kalau imam bermazhab berbeda, sementara Ustaz Fauzul mazhabnya beda, itu saya rasa punya dalil kebenaran masing-masing. Asal Ustaz Fauzul tidak menimpa antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Untuk diri kita, ya, untuk diri kita. Kalau kayak gitu, kalau yang saya menjawab tidak, maka kita nggak bisa salat di Masjidil Haram, ya, karena tidak membaca basmalah. Memang ada juga yang tasyadud demikian Pak Jis. Waktu itu ada beberapa ulama Aceh ada pelatihan ke Mesir sekitar 6 bulan pelatihannya. Jadi selama pelatihan 6 bulan ini beliau tidak pernah salat jamaah ke masjid, nggak pernah salat Jumat selama 6 bulan. Kenapa? Karena kebetulan di depan beliau tinggal itu imamnya Hanafi. Jadi kalau Hanafi kan basmalah memang tidak beliau mungkin ada dibaca cuman disirkan, ya, karena demikian dalam pendapat Hanafi. Tapi beliau nggak pernah mau salat di situ karena akhirnya beliau salat sendiri. Bahkan ada yang lebih tasyadud lagi nih Pak Jis. Pas saya lihat ini untuk posisi jamaah haji itu untuk dapat pahala salat arba'in, untuk dapat pahala salat arba'in. Karena imam di Masjid Nabawi menurut mereka tidak sah dalam pandangan mereka, akhirnya begitu bubar salat, akhirnya mereka buat jamaah sendiri, yang mepet sama WC itu atau tempat parkir itu mereka buat buat jamaah sendiri, di laki sama perempuan, depan belakang itu untuk mendapatkan pahala arba'in tadi itu. Jadi mereka nggak salat barengan dengan imam Masjid Nabawi. Ini kalau menurut saya terlalu bertasyadud, ya. Boleh. Baik, ada yang lain? Ya.
Ini kalau dipraktikkan panjang sekali ya. 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 Baik, terima kasih Ustaz Hafiz. Jadi memang seperti itu ya. Apa namanya? Kenapa saya bawa perbandingan? Ini untuk pengetahuan, ya. Bukan berarti nanti begitu ada pandangan lain, oh berarti saya ubah dan lain sebagainya. Jadi yang penting itu sebagai perbandingan, ya. Silakan Pak. Tapi itu ide yang bagus. Ya. Perlu ada satu model contoh, jadi sholat model Syafi'i. Ya. Dan bahkan dulu ada contoh misalnya berjamaah dengan bacaan yang pakai hemat, bahasa yang hemat. Ya. Itu kan sah, misalnya tidak usah baca ini kan. Ya. Kita coba contoh. Ya. Ada salah hematnya. Ya. Ya, yang rukun-rukunnya saja Pak ya. Ada. Sholat yang cepat mulai sah. Betul. Sekali lagi begini, ukuran bencong, ukuran bansi itu bagaimana sebenarnya? Kadang-kadang pernah juga karena saya anggap orang ini dari berlagak. Ukuran bencong itu bagaimana? Enggak. Ini saya belum paham pertanyaan nih Pak. Ya, banci yang jadi imam. Ini bancinya memang dia nampakkan kebanciannya. Enggak, ini apalagi dia berpakaian sebagai wanita. Enggak, gini Pak, ini kan artinya ada pelanggaran yang dia lakukan. Kita enggak boleh berimam kepada imam fasik, kecuali kita orang fasik. Sesama fasik silakan berimam kepada fasik. Jadi artinya kan mereka yang memulazamahkan diri dengan kefasikan, mereka yang memulazamahkan diri dengan dosa, maka dia termasuk orang fasik dan kita tidak berimam kepada dia. Nggak berimam kepada dia yang fasik. Jadi kita udah tahu misalnya dia tasyabuh dengan wanita dan sebagainya. Kan tasyabuh dengan wanita terlaknat kan? Dia terlaknat dan lain sebagainya. Jadi kita nggak berimam kepada orang yang demikian. Jadi nggak ada ukurannya dan sebagainya. Pokoknya semua mereka yang fasik kita lebih bagus tidak mengimaminya. Bukan tidak mengimami, tidak bermakmum kepada dia. Ya. Karena begitu itu kan, oh dia jadi imam. Saya bencong nih. Kan nggak boleh aku ada bencong kan. Ini enggak yang ditanya di Pak Mahmud menggambarkan pertanyaan beliau tadi adalah kepada bencong. Saya tidak menyebutkan khunsa. Kalau khunsa lain lagi babnya. Jadi ini mereka yang tasyabuh kepada lawan jenis. Itu bagian dari fasik yang kita sebutkan. Tapi sebenarnya fenomena di lapangan adalah yang menjadi imam adalah yang bagus suara, yang menjadi imam adalah meskipun terkadang mereka adalah mantan tahapa dan sebagainya. Sebenarnya kalau mantan aman, kan kalau mantan aman. Tapi kadang dia penyanyi keyboard karena suaranya bagus, akhirnya dia jadi imam. Dia masih nyanyi keyboard, dinyanyi dengan ngumbar aurat dan sebagainya. Kita tidak berimam dengan yang seperti itu. Gitu juga misalnya ini pandangan masyarakat. Oh suaranya enak, udah kamu aja jadi imam. Meski kita nggak tahu, nggak cross check gimana dia, gimana dengan keseharian dia dan lain sebagainya. Ini saya kemarin sempat Ibnu Hajar beliau menyebutkan bahwa hampir sama. Al-alim indal jahil alladhi yakhtub. Orang yang alim menurut pandangan orang-orang bodoh itu adalah yang ngomong, yang berceramah. Orang yang nggak berceramah itu nggak dianggap alim di kalangan orang jahil. Kalau sementara orang-orang alim, kalau melihat posisi orang alim kan dilihat dari keilmuan. Yang kita lihat sekarang apa? Orang yang alim itu sekarang yang jago selawatan dengan berbagai top-top entah dan sebagainya,
Ya kan top-top yang meskipun penyanyi asalnya adalah Kristen, tapi di kalangan kita menganggap itu selawatan. Kasihan mereka yang ngaji mahali bertahun-tahun, tuhfah sampai baris per baris diurai, tapi karena dia nggak bisa selawatan, kita menganggap dia bukan sebagai orang alim. Ini hampir sama dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Mahmud. Cuman beliau mengibaratkan banci tadi, banci orang yang tasyabuh tadi itu yang dosa yang disebutkan oleh Pak Mahmud. Tapi sebenarnya banyak yang lain. Makanya untuk menjadi imam itu nggak sembarangan. Ada syarat-syarat yang harus diperiksa. Bahkan untuk diantara syarat-syarat tersebut, kalau semuanya sama, sampai kita akan menilai berapa jumlah istrinya Pak Mahmud. Oh ternyata jumlah istrinya sama. Kita lihat mana istrinya yang paling cantik. Sampai seperti itu kita menilai imam. Jadi nggak sembarangan gitu. Kita kan kadang ini yang jadi imam adalah yang jenggotnya yang paling panjang dan sebagainya. Itu Pak Mahmud ya. Tapi ini terjawab Pak Mahmud ya pertanyaannya ya. Silakan ya. Mujrim, mereka fasik. Ya, fasik. Sama. Iya. Gimana pantas tapi dia koruptor? Yang paling bagus suara maksudnya. Yang paling banyak hafalan. Oh, pemimpin. Untuk memilih pemimpin. Yang paling pantas menjadi imam, ya, yang paling pantas menjadi imam salat adalah pemimpin pertama. Ya, enggak, misalnya kita karena kalau hadisnya tidak menyebutkan bahwa pemimpin itu yang menjadi imam, karena kalau dalam berbagai hadis dengan berbagai riwayat aqra'ukum itu ada yang menyebutkan yang secara teks hadisnya aqra'ukum. Ada dengan riwayat yang lain yang paling banyak menjaga kitab Allah. Ada dengan riwayat yang berbeda menyebutkan demikian. Tapi tidak menyebutkan pemimpin itu yang paling utama untuk menjadi imam. Ya, mungkin berkiblat ke ini karena pas jadi Rasulullah jadi pimpinan, Rasulullah terus jadi imam. Pas Abu Bakar jadi khalifah, Abu Bakar yang jadi imam. Mereka secara keilmuan pun ya menjadi imamnya secara ilmu juga menjadi imamnya para sahabat gitu. Bukan secara bidang kepemimpinan saja gitu. Jadi jangan sampai nanti cari bupati yang jadi imam. Meskipun kita tahu gimana itunya, enggak kita jadikan itu sebagai patokan. Ya, gitu Saya Yusuf. Baik, belakang dulu saya. Ya, silakan. Ya. Ya, baik. Yang pertama terkait dengan posisi imam di antara para jamaah wanita. Ini maju satu untuk membedakan antara makmum dengan jamaah saja. Satu tapak ke depan maju, itu saja. Jadi tidak maju sampai ke 3 hasta yang pada syarat laki-laki, ya. Itu sesama jamaah wanita. Kemudian apakah ada iqamah? Iqamah itu setiap kita melaksanakan sholat. Ya. Jadi kalau misalnya di kalangan wanita pun disunahkan untuk melakukan iqamah. Tapi wanita tidak disunahkan untuk
adzan. Iqamah tetap kita kumandangkan jika hanya sesama wanita. Kecuali bercampur antar jamaah laki-laki dengan wanita, jangan wanita pula yang iqamah. Ini. Ya, gitu Bu ya. Silakan. Misalnya imam baca surat Al-Alaq, baca surat itu kan menambah bacaan sholat. Enggak, boleh. Dikecuali kan alaihi salam itu diganti dengan salam sejahtera, itu yang enggak boleh. Ya, kan alaihi salam kan salam sejahtera kepada Musa. Kenapa Musa saja yang alaihi salam? Padahal kan sebelumnya Ibrahim wa Musa alaihi salam, bukan alaihi salam. Begitu Pak Jis kan? Di dua-dua bukan alaihi salam. Itu sama sekali tidak mengganggu salat. Di jihar pun enggak apa-apa. Jadi misalnya alaihi salam, asal jangan menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Jangan pakai bahasa ajam, gitu Ustaz Doni, ya. 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 Di Syafi'i Sayyidina adalah sunnah dan bagian daripada adab. Kalau nggak pakai Sayyidina dalam Syafi'i, kita tidak beradab kepada Rasulullah. Itu Syafi'i mengatakan demikian. Sementara sebenarnya bukan pendapat Syafi'i saja, Imam 4 mengatakan demikian, kecuali misalnya Ibnu Taimiyah Albani mengatakan bahwa Sayyidun itu bukan hak makhluk. Karena Sayyidun apa artinya? Tuan. Berarti Tuan itu hanya hak Allah. Itu menurut pendapat mereka. Jadi Sayyidun itu bukan hak makhluk, tapi hak Allah. Jadi kita nggak menggunakan Sayyidun untuk Rasulullah, karena Rasulullah adalah makhluk. Ini pendapat mereka mengatakan demikian. Tapi Syafi'i dan mayoritas para ulama yang lain mengatakan itu bagian daripada adab kita kepada Rasulullah. Kalau kita nggak menggunakan Sayyidina, kayak pakai saya panggil Doni dengan Doni atau dengan Pak Doni, gitulah antara adab kita, ya. Nah, bagian daripada adab, ya. Karena ternyata Allah pun menggunakan Sayyidun untuk nabi yang lain, bukan untuk Rasulullah, bukan untuk Muhammad, maksudnya bukan untuk bukan untuk Muhammad, tapi menggunakan Sayyidun untuk nabi yang lain. Apa dalam ayat yang lain kita jumpai wa sayyidaw wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Itu kan menggunakan Sayyidun. Jadi kalau Sayyidun itu tok diartikan dengan tuan, apakah Allah bertuankan kepada Nabi Yahya yang dimaksud? Kan enggak. Jadi makanya saya bilang dalam Syafi'i penggunaan Sayyidun itu adalah sunnah dan bagian adab daripada kita kepada Rasulullah SAW. Persis kayak berdoa dengan mengangkat tangan. Kalau dalam mayoritas para ulama mengatakan bahwa mengangkat tangan ketika berdoa adalah adab. Jadi artinya apa? Kalau nggak mengangkat tangan ketika berdoa berarti kita kurang adab. Termasuk misalnya pas berdoa seperti ini, kayak kita orang minta pinjam uang kayak gini mintanya, kan kira-kira kita sebagai makhluk pun kayaknya keberatan dengan sikap yang ditunjukkan, kan? Kira-kira demikian. Ya boleh Pak Ahmad, silakan. Ya, nah. Ya. Ya. Iya. Itu kayak orang berdoa tapi malas untuk berdoa Pak Mahmud, ya. Yang makanya berdoa tapi malas untuk berdoa. Ya. Kalau dalam Syafi'i, ini nggak apa-apa saya jelaskan kemana-mana, ya. Kalau dalam Syafi'i, untuk berdoa itu arahnya seperti ini, langit dengan bumi. Ini seperti ini tangan kita. Syafi'i seperti ini. Kalau Hambali seperti ini. Menggabungkan antara kiri dengan kanan. Kalau Malik seperti ini. Kiblat yang menjadi ininya. Ya?
Nah, bagaimana dengan yang disebutkan oleh Pak Mahmud sampai jatuh rida beliau dan nampak ketiak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini kan Rasulullah berdoa yang seperti yang Pak Mahmud sebutkan waktu malam perang Badar, ya, malam perang Badar. Doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah, wahai ya Allah, kalau Engkau tidak memberikan kemenangan, maka tidak ada yang menyembahmu setelah ini, gitu. Ini yang didoakan oleh Rasulullah. Jadi para ulama mengatakan kalau memang ada hajat yang betul-betul memang kita bersangatan untuk meminta hajat tersebut, disunahkan untuk mengangkat tangan sampai seperti ini, ya. Dan Rasulullah berdoa sendiri seperti itu. Pak Mahmud jangan berdoa di jamaah seperti ini, takut mengganggu Ustaz Syahlian, ya. Ya, silakan Ibu. Sunnah Lailatul Qadar. Ya, enggak. Sunnah Lailatul Qadar. Gimana, Bu? Enggak, maksudnya salat sunnah Lailatul Qadar memang salat sunnah Lailatul Qadar. Ya, terus ya pertanyaannya? Enggak, kalau Lailatul Qadar kan mulai dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Enggak, untuk salat sunatnya ini pokoknya kita memperbanyak salat. Ini memperbanyak salat sekalipun sahaja aku salat sunat. Apa salat sunat mutlak maksudnya? Enggak dikhususkan harus menyebutkan Lailatul Qadar dan lain sebagainya. Pokoknya memperbanyak salat saja. Jadi kan kalau memang kapan kita memperbanyak salat di malam Lailatul Qadar, kalau kita berkiblat ke Lailatul Qadar tadi itu mulai dari terbenam matahari sampai terbit fajar, mulai saat itulah perbanyaklah salat, ya. Jadi jangan nanti gara-gara ada salat sunat Lailatul Qadar akhirnya 4 rakaat salat Lailatul Qadar tadi udah cukup, Jadi justru harus memperbanyak salat, memperbanyak zikir, apapun kita perbanyak di malam Lailatul Qadar. Jadi kalau khusus diniatkan Lailatul Qadar, kalau secara hadis kayaknya belum menemukan. Mungkin nanti kalau ada boleh ditunjukkan, ya. Ya, mungkin itu bagian daripada fadilah tersebut, akhirnya kayak ijtihad untuk kayak ijtihad Bilal mau salat sendiri untuk wudu dan lain sebagainya, ya boleh-boleh saja, kayak salat sunat taubat, ya kata Pak Haji di kalangan orang tarekat biasa yang buat seperti itu, Baik, ada yang lain? Silakan Mas Kurnia. Ya, tentang wudu terus. Kalau yang kita tahu kan membasuh itu ya. Yang 1 kali atau 3 kali untuk anggota-anggota wudhu, ya. Yang pertama untuk keseluruhan anggota wudhu, kecuali ada yang dibedakan pendapat oleh para ulama. Yang basuhan pertama adalah wajib, atau cucian yang pertama adalah wajib. Yang kedua adalah sunnah. Yang ketiga adalah keutamaan. Jadi yang wajibnya hanya 1 kali. Jadi misalnya seluruh anggota hanya kita buat sekali, boleh saja. Dia enggak kita buat 3 kali. Nah, artinya, tapi sebenarnya untuk mendapatkan keutamaan seluruh anggota, kalau dalam pendapat Syafi'i, seluruh anggota itu di 3 kalikan semuanya.
Tapi tidak demikian dengan pendapat Imam Malik. Kalau pendapat Imam Malik khusus untuk kepala hanya sekali. Ini pendapat Imam Malik khusus untuk kepala hanya sekali saja. Tapi Syafi'i semua tiga kali. Gitu Ustaz. Baik, silakan. Ya, terus? Yang enggak tidur. Ya, langsung salat qiyam, salat malam saja. Dia salat malam saja. Jadi apa namanya? Itu misalnya bukan menjadi masalah ketika dia melakukan qiyam tapi belum tidur. Jadi dia melaksanakan salat malam, ya. Gimana? Ya, salat malam. Niatnya apa? Salatul lail, di qiyamul lail, silakan, Pak. Ya. Ya. Fidyah apa nih, Pak? Ya, terus? Dan ada juga yang karena dia kadang habis. Dan juga berapa jumlah dia yang harus dikeluarkan dalam satu hari yang biasa dikeluarkan. Ya, ini apa namanya? Ya, untuk ini pertama sebenarnya untuk fidyah ya. Sebenarnya gimana saya memulai untuk apa kalau orang sakit yang nggak mungkin diharapkan kesembuhan, maka mereka hanya membayar fidyah saja. Kalau orang yang meninggalkan puasa karena kesengajaan, ini bukan fidyah namanya, tapi dia wajib membayar kafarat, wajib membayar kafaratnya. Ya, kemudian jika ada orang hamil tidak berpuasa, ini yang ada perbedaan di kalangan pendapat para ulama. Orang hamil ataupun menyusui yang tidak berpuasa. Kalau Syafi'i ini dibedakan antara kenapa dia tidak berpuasa. Jadi, oh saya tidak berpuasa karena memang saya lemas. Saya lemas, memang nggak kuat saya berpuasa. Maka kewajiban bagi orang yang seperti itu hanya mengqadha puasa saja. Hanya mengqadha puasa saja dan tidak ada fidyah. Tapi kalau dia menjawab kenapa tidak berpuasa, ini bayi saya nanti ini jantungnya lemah ketika saya berpuasa karena asupan makanan dan lain sebagainya. Akhirnya dia tidak berpuasa. Maka dalam hal ini dalam Syafi'i mengatakan wajib fidyah dan wajib qadha. Itu dalam Syafi'i. Memang agak berat untuk Syafi'i ini. Karena kalau kita lihat kepada pendapat yang lain, kalau Imam Malik hanya qadha saja, Imam Hanafi hanya fidyah saja. Itu perbedaan. Kalau Syafi'i sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kalau memang situasi normal, apa namanya, orang kondisi hamil dia nggak sanggup puasa, kondisi menyusui dia tidak sanggup berpuasa, anaknya 2, mungkin saya tetap meminta dia tetap di mazhab Syafi'i. Tapi kalau setiap tahun turun mesin, ini ada 12 anak maka berapa tahun kira-kira dia akan mengqadha dan bayar fidyah dari puasa dia tadi itu? Kayaknya dia beralih kepada pendapat yang lain, itu lebih selamat baginya ketimbang berada di mazhab Syafi'i yang memang untuk perkara ini agak berat sedikit. Gitu. Berapa kadar fidyah? Kalau kadar fidyah berapa disebutkan? Setengah sa. Jadi ukuran kita membayar kalau dihargakan ini kepada makanan, ini sebenarnya melihat ukuran kita makan itu seperti apa. Ukuran kita makan seperti apa. Kalau kan kita di sini terkadang makan pakai lauk dan lain sebagainya, ini lazimnya. Makanya sebenarnya saya sering menjawab, kalau melihat kondisi ekonomi orang yang bertanya, ada bahkan saya menyebutkan, Ustaz berapa saya bayar fidyah? Kadang saya sebutkan tak 10.000 saya sebutkan. Tapi ada juga mayoritasnya saya minta, ini kondisi ekonomi stabil dan sebagainya, saya minta untuk dikeluarkan 35.000. Itu kalau dihargakan dengan harga dengan uang, kira-kira demikian. Ya, itu. Ya, silakan syukur.
kondisi ekonominya yang menentukan jawaban itu. Kondisi ekonomi. Ya. Karena sekali makan kan? Silakan. Oh ya. Ya. 2,8 per jiwa. 2,8 apa? Kilogram per jiwa. Ya. Ya, apa salah ketik? Ya. Ini pertanyaan memang beberapa kali ditanyakan ke saya. Ini Pak Syukur tidak habis membaca di butiran yang kedua itu. Yang disebutkan yang butir yang pertama menyebutkan bahwa besaran zakat fitrah itu adalah 2,8, ya kan? 2,8. Itu butir yang pertama menyebutkan demikian. Artinya kalau kita membayar zakat fitrah dalam bentuk makanan pokok, maka beratnya adalah 2,8 kilo per jiwa. Sementara kalau membayar zakat fitrah menggunakan uang, dikonvert ke uang, maka besaran zakatnya adalah 3,8 kilo. Tapi bukan kita keluarkan dalam bentuk beras, tapi kita keluarkan dalam bentuk uang. Jadi berapa harga beras dengan 3,8 kilo tadi itu? Jadi, itu yang diijtihadkan oleh kawan-kawan di Kemenang, ya. Dan saya sebenarnya setuju dengan pendapat ini. Kalau kita mau bayar zakat zakat menggunakan uang, pakai ukuran mazhab Hanafi. Karena ukuran zakat fitrah, ini ukuran zakat fitrah kan ini konversi daripada yang disebutkan oleh Rasulullah itu dalam mazhab Imam Hanafi itu diartikan dengan 8 liter. Sementara dalam pendapat jumhur yang dimasukkan hanya 5 liter. Jadi perbedaan konversi inilah yang menjadikan kenapa ada 2,8 kilo dan kenapa ada 3,8 kilo. Jadi kalau bayar pakai beras, maka pilihlah 2,8 kilo, bayar pakai uang. Karena Imam Hanafi yang pertama yang membolehkan untuk melakukan pembayaran zakat menggunakan uang. Jadi ikut kepada pendapat beliau. Nah, sebentar Pak Din. Jadi kan gini Bapak Ibu sekalian, yang konversi ini seharusnya tergantung kepada makanan yang kita makan juga. Jenis makanan yang kita makan itu satu. Kemudian 2,8 kilo pun sebenarnya nggak pasti. Karena ada pendapat 2,2. Bahkan waktu saya kecil itu edaran MUI, waktu itu MUI ataupun Kemenang mengeluarkan 2,4, bukan 2,8, 2,4. Rata-rata memang 2,4 itu untuk ukuran pembayaran zakat fitrah. Kenapa sampai terjadi perbedaan-perbedaan? Karena Rasulullah SAW menyebut dalam takaran, bukan dalam timbangan. Itu yang membedakan. Jadi ukuran takaran ini segini loh untuk bayar zakatnya. Sekarang ketika saya konversi dengan tangannya Pak Arsal, apakah sama tangan saya dengan tangan Pak Arsal? Maka itulah yang memunculkan perbedaan. Kenapa ada 2,2, kenapa ada 2,8, kenapa ada 3. Kalau di Jawa Timur, Jakarta itu bukan 2,8, 3 kilo. Ini di luar daripada pendapat yang Hanafi tadi yang mengkonversi kepada 8 liter tadi itu 3,8 kilo. Jadi bukan kepada 2,8 kilo. Gitu, saya syukur ya. Jadi kalau pilih bayar uang, alangkah selamatnya mengikut secara sempurna pendapat Imam Hanafi gitu. Tapi kalau mayoritas ulama mutakhirin, Syafi'i mutakhirin, Hanafi mutakhirin, kemudian Hambali mutakhirin, mereka membolehkan untuk menggunakan zakat fitrah menggunakan uang karena kebermanfaatannya lebih bagi fakir miskin. Karena ini fenomena di Blangkolak saja, ini entah betul entah enggak, tapi tidak menutup kemungkinan setelah pembagian zakat fitrah langsung ada toko-toko penampung zakat fitrah.
langsung ada toko-toko penampung zakat fitrah. Apakah toko-toko itu akan membeli dengan harga normal? Makanya saya bilang lebih selamat untuk menggunakan uang, karena sebagaimana yang disebutkan tadi itu mutakhirin menyebutkan demikian. Tapi kalau imam mazhab sebagaimana yang saya sebutkan tadi, toh Imam Hanafi yang membolehkan membayar menggunakan mata uang, gitu. Silakan Pak. Ya. Yang berlaku beberapa tahun ketika membayar yang disebutkan tadi kan 2,8 ya. dengan beras, dan yang kebanyakan kalau kami timbang masih dan beberapa yang masih mengambil timbangannya, dan ada yang memberikan lebih. Kemudian fenomena yang berikutnya, waktu kami memberikan arahan lebih baik dengan uang, tapi ada yang ngotot sampai merah matanya, kami nggak mau. Ketika didistribusikan nantinya nggak ada uang, marah juga. Jadi kira-kira inilah fenomena yang kami alami, dan bagaimana menyadarkan untuk kembali ke lebih yang bermanfaat tadi. Untuk masyarakat, bagaimana caranya Pak? Terima kasih. Ya. Artinya kenapa saya fitrahnya nggak ada uang gitu ya? Ini kan sebenarnya salah satu terlihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ya, terlihat seperti itu. Cuman gini, saya tertarik untuk menanggapi yang pertama tadi. Ada yang bayar 2,2 kilo, ada yang bayar 2,4 kilo, ada yang bayar 4 kilo dan sebagainya. Sebenarnya yang terjadi ada di sebagian masyarakat. Ini kakaknya ada 1.000, ini belangkolak 1, kakaknya ada 1.000. Bilanglah, maaf, jumlah penduduk ada 1.000. Jumlah penduduk ada 1.000, berarti semua bayarnya kalau dengan fatwa dengan edaran Kemenak 2,8, 1.000 kali 2,8 berapa? 2,8 ton. 2,8 ton. Ternyata berasnya 3,5 ton. Akhirnya dikeluarkan yang 700 kilo dikeluarkan dari zakat fitrah, bahkan dibawa kemana-mana seperti itu. Kalau saya ini salah kaprah kalau demikian, karena memang dari mereka yang membayar zakat tujuannya adalah untuk fitrah, bukan untuk sedekah biasa. Jadi sebenarnya tetap harus disalurkan sebagaimana penyaluran fitrah. Jangan disalurkan yang lain. Ini bahkan ada di satu tempat ini kalau disesuaikan dengan jumlah penduduk atau jumlah yang membayar, maka sebenarnya beras harus dapat 5 ton. Tapi ternyata berasnya lebih 1,5 ton karena banyak yang melebih-lebihkan dan lain sebagainya. Akhirnya disumbanglah untuk yang orang anak-anak muda main poli dan sebagainya. Ini salah kaprah. Karena tetap harus disalurkan sesuai dengan apa yang diniatkan oleh mereka. Kayak tadi, Persi Kemenak kan 2,8 kilo. Saya nggak mengeluarkan 2,8 kilo, tapi saya keluarkan 3,8 kilo. Karena saya berkiblat kepada Hanafi. Hanafi bukan 2,8 kilo, tapi 3,8 kilo. Ketika harta yang saya titipkan ke panitia zakat tidak disalurkan sebagaimana mestinya, maka zakat saya kan tidak tertunaikan. Zakat fitrah saya tidak tertunaikan. Yang berdosa siapa? Panitia. Yang berdosa panitia. Gitu. Gitu. Gimana untuk memahamkan masyarakat? Ini saya bingung juga ini ya. Yang sebenarnya pas dibilang kasus tadi itu Pak Din, langsung Pak Din jawab. Itulah makanya kami menerima zakat dalam bentuk uang. Kan Bapak perlu uang kan?
Jadi maksudnya gini, kalau memang mereka tetap dengan pendapat mesti dengan makanan pokok, ikuti. Saya terus terang juga sering membayar zakat dengan makanan pokok. Ya. Kalau yang paling afdal sebenarnya menghindari khilaf, itu yang paling afdal. Ya, yang paling afdal menghindari khilaf. Makanan pokok yang paling afdal. Kenapa? Menghindari khilaf. Jadi apa yang saya buat ini disetujui oleh semua orang. Itu Badi. Ya. Tapi ada lagi ini. Azhar biasanya kan dengan turasnya agak ketat sedikit. Saya mau lihat HP sebenarnya ini ada di media Azhar. Beliau di sini ada disebutkan fi zamanina hada, misalnya di zaman kita ini, untuk pembayaran zakat fitrah maka lebih utama menggunakan uang. Dan di sini yang pertama sekali melakukan pembayaran zakat fitrah dengan menggunakan uang ini adalah yang dilakukan oleh Mu'az bin Jabal. Pertama sekali yang melakukan zakat fitrah menggunakan uang, Mu'az bin Jabal. Sementara kemampuan Mu'az bin Jabal kan Rasulullah sendiri mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Mu'az bin Jabal. Itu sejarah zakat fitrah dibayar pakai uang. Gitu Badi. Silakan nama. Ya. Iya. Jadi pengalaman tahun 2004. Iya. Untuk beras kita mendapatkan lebih dari 2.112 kilo atau 2 ton lebih. Iya. Dan uang zakat fitrah itu untuk 81 tahun 2021. Tambah zakat malnya itu 60 juta. Tadi semua itu kita bagikan pada 737 jiwa masyarakat miskin ataupun rakyat. Untuk beras itu kita bagikan per jiwa itu 3 kg, itu terbagi habis. Dan uang juga Pak, yang 82 juta ditambah dengan zakat mal, setelah kita potong akarin dan hak lain, itu kurang lebih sekitar 40 juta. Jadi 28,7 juta ditambah 40 juta. Itu yang kita bagikan juga kepada miskin Pak. Jadi saya kira tidak ada lebih Pak. Jadi seolah-olah di kemana enggak. Ya. Ini yang pertama yang dibilang sama Maimum nih, saya salut sekali dengan beliau hafal angka detil kejadian 2024. Saya tidak memiliki kecerdasan yang seperti itu. Ini luar biasa. Gini ya Ma, yang dimaksudkan adalah ketika ada lebih zakat, kita anggap itu sebagian daripada lebih sehingga kita tidak menyalurkan sebagaimana penyaluran zakat. Yang dilakukan oleh Blangkolak tadi yang disebutkan oleh Hama kan enggak seperti itu. Yang tetap dalam batasan penyaluran zakat. Jadi meskipun lebih semua disalurkan. Kalau jadi tidak diberikan ke organisasi pemuda, nggak diberikan ke ke tempat-tempat yang lain yang mereka bukan penerima zakat fitrah, gitu. Itu udah mantap seperti itu. Cuma ada sekali lagi Ustaz. Setelah kita bagikan 28, katakanlah 28 kemarin. Ya. Setelah itu mungkin badan amil di Menasa ya. di masjid ini adalah yang datang. Ya. Menyetorkan iya. Ini kadang-kadang memang tidak ada lagi diberitakan imam. Iya. Kenapa? Kebenarannya itu sudah nggak tanggung jawab imam. Enggak, ini sebenarnya untuk tidak tanggung jawab imam ini yang mungkin jadi masalah, Ma. Artinya gini, Ma. Yang saya masukkan di sini, Ama tetap terima saja. Tapi apakah setiap 3 kilo itu saya harus meratakan untuk 700 fakir miskin Blangkolak? Kan enggak seperti itu. Jadi terkadang gini, ini kadang bentuk penyaluran yang salah. Ini bukan saya bilang Blangkolak, jangan salah ya. Jadi maksudnya gini, terkadang kita menganggap bahwa kebutuhannya semua sama. Padahal ada yang saya badan agak besar sedikit, masa saya dikasih 3 kilo juga, sama yang kayak dia perlu makan cuma 1 kilo dan sebagainya.
Jadi itu untuk konsep keadilan yang salah kalau menurut saya. Karena di perjiwa, makanya konsep keadilannya kan gini, apa misalnya yang fakir, kenapa kita tidak lebihkan ke dia gitu? Misalnya kita nanti kalau ada yang lanjutan datang lagi ini mungkin langsung ama kan bisa menilai ini siapa yang paling fakir. Oh, ada yang datang berikutnya dititipkan ke langsung kasihkan ke fakir. Jadi nggak mesti harus didatakan ke 700 miskin Blangkola. Jadi untuk misalnya itulah makanya susah untuk ketika kita berhubungan dengan orang banyak untuk menetapkan makna keadilan pun sulit untuk kita tetapkan, kan? Padahal kan bukan berarti semua masyarakat miskin Blangkola harus dapat 3 kilo. Bahkan terkadang ada yang mungkin cukup 1,5 kilo, ada yang mungkin dia harus sampai 10 kilo kita berikan. Bahkan untuk bukan fitrah saja. Pas untuk zakat harta sekalipun, pas disalurkan zakat harta, berapa orang miskin Blangkola? Ada 70 misalnya. Di semua 70, oh ini ada zakat harta kita terkumpul tahun ini di Baitul Mal 21 juta. Karena kita mau bagi untuk 70 orang, akhirnya 300.000 misalnya per orang semuanya. Padahal ada di antara mereka yang membutuhkan 600.000, ada di antara mereka yang membutuhkan 150.000. Nih, ini konsep keadilan ini memang ya agak rumit untuk kita pahamkan ke masyarakat, gitu. Jadi kayak tadi saya sampaikan, tidak mesti harus mengadilkan semua dapat 3 kilo. Jadi boleh misalnya yang datang kemudian terserah mungkin kasih ke si fulan, kasih ke si fulin, gitu. Gitu Ya. Satu keluarga itu bisa 5 juta. Ya. Sudah dapat 15 kilo Ya. keluarga. Jadi nanti Pak Adi harus itu kan jiwa itu per keluarga nanti misalnya nama pola 5 jiwa. Ya. 5 jiwa kan bapak, mamanya, ya. 3 anaknya. Jadi sudah 15 kilo dia dapat. Ya. Jadi dari sisi uang mungkin sekitar katakanlah 120.000 per jiwa. Kalau kali 6 Pak, sudah kalau kali 5 sudah 600 juga. Saya kira itu nampaknya sudah hadir sekali karena ini jiwa ini kan satu keluarga. Ya. Anak 3, bapaknya, mamanya, kan gitu. 15 kilogram dapat dia beras, satu keluarga itu. Ya. Terus sisanya uang dengan jumlah yang sama. Dia tambah Ya. uang tadi yang 80 Ya. juta tambah. Sudah lumayan saya kira untuk membantu untuk menghadapi lebaran. Bulan Baitul Mal juga yang disisakan itu Pak adalah bantuan-bantuan karena memang benar. Kalau seandainya di luar Ramadan ada orang yang lapar tidak dapat beli beras lagi, itu Baitul Mal akan mengeluarkan lagi kepada yang ini pasti. Ada laporan dari Mustahik ini disebutkan tadi. Kemudian Baitul Mal juga sementara menyediakan kalau ada yang butuh dari rumah sakit atau di luar daerah, Baitul Mal kampung juga membantu walaupun sifatnya kecil Pak 500.000, tapi tetap kita bantu dari Baitul Mal. Itu program-program Baitul Mal kampung Pak, karena memang kita tidak besar sekali. Sebenarnya udah luar biasa yang dibuat ya. Cuman bicara tentang konsep kemiskinan dengan makna keadilan yang kita terapkan tadi. Ini ada A dengan B, sama-sama miskin. Tapi kan apa pengertian daripada miskin? Yang mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Dia ada tapi masih agak sulit. Tapi ini si A dengan si B sama-sama punya 5 anak. Si A dengan si B sama-sama punya 5 anak. Tapi si A pendapatannya per hari dia 20.000, sementara si B pendapatannya 10.000. Ini si A 20.000, si B 10.000. Ini kan ketika kita memberikan bantuan dengan kadar yang sama, ini kan untuk si A mungkin sudah terpenuhi betul, tapi untuk si B dia masih agak merasa kekurangan lagi dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kayak tadi ketika kita berhubungan dengan orang ramai, dan nanti ketika bisa melebihkan untuk orang-orang tertentu, nanti dibilang ada orang dalam dan lain sebagainya, kan mungkin tambah sulit untuk melakukan penyaluran. Akhirnya dipukul rata lah untuk biar jangan terjadi kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat. Tapi sebenarnya tidak mesti konsep itu harus diterapkan.
Itu maksudnya ya. Kalau misalnya apa kita mau memberikan untuk bagian tertentu lebih dan di bagian orang lain kurang dari yang kita sebutkan tadi, ini apa boleh-boleh saja. Masa saya punya anak apa yang satu kurus, yang satu besar. Gara-gara saya menerapkan konsep keadilan untuk menjahit baju untuk mereka semua, saya beli 1,5 meter. Yang anak yang gemuk untuk 1,5 meter, dia gitulah kira-kira ya. Ya. Kami juga teman, Ya. memang dia punya pun ada yang pensiun tuh, misalnya janda pensiunan ada, itu tak minta juga jaket. Bahkan kadang-kadang punya rumah dengan yang rumah sewa, yang punya rumah pun agak motor minta juga. Jadi kami agak sulit, Pak. Kalau kita terapkan kriteria yang dikeluarkan oleh Baitul Mal Kabupaten, lantainya tanah, nggak ada yang dapat sama ya? Itu sekarang ada. Ya, nggak ada yang dapat. Ada 14 kriteria Ya. yang bisa kita terapkan di masyarakat. Ya. Bahkan yang punya pun ingin dapat dibaca. Ya, baik. Saya rasa cukup ya untuk hari ini. Tapi yang disebutkan oleh Amma tadi kan tetap tangan di atas lebih mulia dari tangan di bawah ya, itu yang penutupnya. Semoga bermanfaat dan apa yang untuk bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.